Oke, kita mulai dari awal ya. Iya. Jadi kita punya portal kategori ya, yang nanti Bapak kan masing-masing punya sendiri nama domainnya. Iya. Ya, cara bukanya saya biasanya pakai Google Chrome, boleh aja pakai Firefox silakan. Iya. Pakai Mozilla silakan, saya pakai yang Google Chrome. Iya. Nah, di sini ya, di dalam pengisian address atau halaman websitenya, ketikkan nama domainnya. Ya, contoh gini, ini tour guide. Iya. Ya, kita enter. Ini buat menampilkan dashboard dari website kita sendiri. Oke. Nah, tapi dalam website itu ada dua halaman yang perlu kita gunakan. Satu dashboardnya, yang kedua adalah untuk adminnya. Ya, bagaimana cara membuka adminnya? Kalau dashboardnya tadi kan kita ketikkan nama domain, gitu ya. Nah, kalau dibuka dashboard bukan untuk buka admin, ini sama juga, ketikkan nama domain, kemudian buat slash panelnya huruf kecil semua, MS-nya huruf besar, oke ya. Nah, kita enter. Nah, kita diminta untuk mengisi login dan password. Oke. Login dan password ini sudah diberikan oleh CS kami. Jadi saya tidak akan menyebut nama passwordnya di sini. Nah, kita masuk ke super admin dan kemudian isi passwordnya. Nanti diisi sendiri yang dikasih. Oke. Nah, ini bagian. Jadi selalu yang dua ini dibuka. Ini bagian dashboard dibuka, bagian admin dibuka. Tujuannya apa? Supaya pada saat kita melakukan perubahan di dalam, kita langsung bisa lihat hasilnya di sini. Oke. Nah, yang artinya bahwa adalah apapun yang terjadi di sini itu kita lakukan di bagian admin. Contoh, jika kita ingin ganti warna, lakukan di admin. Jika kita ingin nambah kategori, lakukan di admin. Jika kita ingin menambah subkategori, lakukan di admin. Semuanya. Kita mau nambah produk, hapus produk, atau merubah produk, itu lakukannya di admin. Makanya selalu kalau saya biasanya dua-duanya saya buka. Oke. Nah, kita coba di sini kita coba menambah kategori ya. Kategori di sini ini di bagian kategori karena produk yang akan kita posting itu kita harus kelompokkan. Ya. Kita kelompokkan masing-masing kelompok sesuai dengan produknya. Ambil contoh tadi kita pakai di sini ada tour guide, ini kategorinya. Ya. Nah, saya hapus dulu biar enak ya, biar langsung dapat. Ini nggak bisa dihapus, harus disembunyikan. Oke, anggaplah ini belum pernah ada, ya. Kategori subkategori belum ada. Nah, bagaimana cara nambah kategori utama ya? Ini tinggal dari pilih master data, baru cari sub menu namanya master kategori. Mana dia? Suka nggak ketemu ya itu. Warnanya abu-abu sih. Sesuai update kan? Master aktif. Ih, tadi gampang ketemu ya, kok sekarang tiba-tiba hilang. Master aktif. Ini kategori utama. Nah, tinggal kita tambahin ya. Input kategori. Nah, di sini kita isi kategori utamanya apa, gitu kan? Ambil aja tour dan guide. Jangan pakai dan karena bahasa Inggris kan. And guide. Oke. Nah, ini langsung aja diisi di sini, submit ya. Submit, nanti coba kita lihat hasilnya sudah ada belum? Nah, sudah ada ya. Ini baru kategori utama. Tinggal kita pecah lagi berdasarkan subkategorinya. Nah, kita ambil contoh kita buat tambahan, cara menambah subkategori sama lewatnya sama, master data dulu. Kemudian pilih subkategori. Oke. Nah, untuk menambah subkategori sama persis dengan kategori utama, klik tombol input kategori. Nah, tinggal nanti diminta subkategori ini kita masukkan di bawahnya
kategori utama apa. Nah, pilih di sini. Nggak, tinggal kita pilih aja di sini kan. Oh, ada pop-up-nya. Ya, ada pop-up-nya. Berarti di bawah tour and guide namanya apa? Kita pakai tour and guide Gunung Bromo. Atau Bromo aja lah, nggak nyebut gunung ya gitu ya, Bromo. Nah, itu simpan. Submit itu simpan ya. Nah, kemudian kita refresh. Coba kita lihat hasilnya. Tour and guide. Nah, di sini udah ada. Oke. Yang artinya nanti bahwa produk kita akan kita input atau kita posting di dalam kategori utama tour and guide dan subkategori tour and guide Bromo. Nanti semua postingan atau jualan kita tentang tour guide Bromo ada di sini. Nah, kita baru kategori dan subkategori. Nah, kalau seandainya nih, Pak, saya kan punya banyak subkategori. Oke, kita tambah lagi di sini. Ya. Nah, kita pilih dulu kategori utamanya apa? Ya. Tour guide Kita Toba, pakai ya tour guide Lake Toba. Lake Toba. Dan coba gitu kan. Ya. Nah, coba lihat hasilnya. Nah, ada 2 nih. Ya. Nah, nanti selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Borobudur, Prambanan, Jogja, apalah tour guide gitu ya. Tinggal ditambahin sesuai kategorinya. Oke. Saya nggak banyak kalau sama abang. Nah, cuman memang postingannya nggak banyak. Karena apa? Ini beda, agak beda dengan produk biasa atau jasa biasa. Karena apa gini? Tadi kan kita bicara masalah contoh nih umroh. Ya. Kan sama jasa juga sih sebenarnya. Tapi kan umroh itu kita bisa posting umroh terbaik di Bekasi, umroh terbaik di Jakarta, umroh terbaik di Karawang, di Depok, di Bogor gitu ya. Kalau tour guide Bromo yang nggak bisa kita sebut tour guide Bromo di Jakarta, gimana urusannya? Iya kan? Bromo dong. Ya berarti tour guide tetap harus ya Bromonya atau dari Surabaya, ya. Jawa Timur. Iya kan, yang dekat dengan Bromo kan berarti Surabaya. Artinya gini, supaya mereka asumsi bahwa tour guide-nya ada di Surabaya, yang nanti dibawa ke Bromo, kan gitu. Sama dengan kalau kita buat tour guide Borobudur. Nah itu boleh 2. Jawa Tengah. Boleh kita pakai Jogja, Bilang Semarang. sama Tengah. Solo. Solo. Ya artinya ambil kota-kota besarnya aja kan. Iya. Jadi kesannya kita itu ada di daerah itu. Usaha kita itu ada di daerah situ, atau Semarang boleh ya. Nah itu paling makanya agak-agak unik karena dia menentukan satu daerah, satu titik ya. Kalau umroh kan udah pasti bisa kita pecah. Ibaratnya kita di sini kita buat paket umroh terbaik Aceh. di Makassar, Aceh, bisa selama kita ada kenalan di sana kan. Nah kalau tour guide ini Kalau misalnya Pak, tour and guide itu subnya tadi tour guide area, misalnya tour guide nanti area bisa. Indonesia Timur, Indonesia Barat. boleh ya bisa digituin ya. Oke. Nah nanti baru main pecah. Baru Contoh nanti tour guide untuk wilayah timur. ini. Nanti postingannya tour guide terbaik di Ambon, di Makassar, di Manado, Papua, main di situlah wilayah Iya. itu kan, biar banyak postingannya. Iya. Bisa. Oke, kita ganti aja ya. Iya. Yang punya web Pak, yang punya web saya harus nurut. Kan di webnya dia. Saya nggak bisa nolak ini. Usul, Pak. Ya. Usul. Lah kan webnya Bapak. Tapi yang lebih tahu kan Pak Wisnu. Iya. Ya, nanti hari Sabtu. Nah, boleh main wilayah. Ini bagusnya di mana? Wilayah atau per provinsi? Kalau bisa Provinsi ya? provinsi ini Pak. Provinsi kayak gitu. Wilayah Oke. apa terlalu luas. Ini kita kita nyebut Jakarta aja dulu satu. Ya. Tour guide Jakarta juga ada. Ancol. Ya, pokoknya urusan Jakarta orang itu. Kan gitu, tour guide Jakarta. Nah, kemudian nanti di sini kita pakai Jawa Tengah. Nah, ini Surabaya ya. Surabaya atau Jawa Timur? Mendingan Jawa Timur ya, karena takutnya nanti dia ada tour guide ke Jember, ke Malang, kemana gitu kan. Iya. Jawa Timur aja. Baru nanti Bromonya masuk satu. Iya. Oke.
Oke, bisa. Nah, sekarang setelah dua-duanya sudah selesai, kategori dan subkategorinya udah oke, ya. Nah, saya pakai Jawa Timur. Nah, tinggal kita isi produknya, kan nanti kalau ini diklik, harus muncul di sini produk-produknya. Oke, caranya gimana? Kita masuk sama tetap ke panel MS, master data, pilih produk. Produk. Produk itu Pak. P. Ya ini. Nah, kita pilih input produk. Oh, produk lain. Input produk. Nama. Ini apa sih? Oke, kita isi aja ya. Ya. Nah, si membernya Biasanya kita sendiri deh. Pak Roji ini bukan? Bukan. Ini siapa nih? Di situ ini tadi Pak. Tes dari admin. Ini terang tadi Pak. Ya, tes. Nggak, kita lihat dulu. Oh, sebagai yang pemilik artikelnya nanti. Ya, bisa. Oke. Nah, gini. Sebenarnya ini kan yang kita harapkan yang posting ini yang punya kuota di dalam kotak. Kota gimana maksudnya Pak? Yang punya, kita udah jual kuota ke dia. Klien kita. Klien. Ini berarti klien. Pelanggan. Ya, Bukan. ya sama. Iya, Pelanggan yang kita jual kuota Iya. ke dia kan, Penduduk dia yang posting. Nah, sekarang karena ini milik Bapak, Bapak anggap seolah-olah Bapak user dulu sebagai pelanggan. Oh. Ya. Nah, ini itu gimana cara buatnya itu dulu. Iya. Oke. Iya. Jadi nanti kalau seandainya ada yang mau, oh saya mau dong kuotanya 100. Nah, caranya gimana? Nah, tinggal kita pakai di sini nih. Pilih di member aktif. Kenapa nggak warna biru ya tulisan ini ya? Kayaknya sulit banget gua ngeliat. Sama ya? Awalnya Pak Eka nggak bawa kacamata. Kan masih ini. Wah, Saya malah susah disorot Nah. apa? Nah, lihat Masih aktif mau masih ini Pak. Iya sama udah tua kok. umur nggak bisa dibohongi Pak. Bohongi. Nah ini ya, kita pakai member aktif. Oh iya, ini si Roji udah masuk. Hah? Nah ini si Roji tadi ternyata udah daftar. Nah kita daftar diri sendiri aja dulu. Ya. Atau Roji siapa Pak? nggak tahu punya, Sampel, kan punya dia. Nanti Contoh. saya Atau gini, contoh nih ada yang mau bayarin posting di tempat kita. Kita bayarinnya dia minta berapa kuotanya? Adalah transaksi. Ongkos posting. jasa Kira-kira berapa Pak? Oh, untuk 100 kuota saya minta 200.000 contoh gitu ya. Oke, saya mau. Namanya si Ahmad. Gitu kan. Nah, kita masuk ke sini member aktif. Kita tambahkan dia sebagai member, input member. ya. Nah, dia sebagai admin aja nggak apa-apa. Ya, pilih paketnya yang gimana? Ada yang paket 100 atau 1000, nanti ini bisa kita tambahkan. Ya. Ya, kita pakai. Kalau ada yang mau coba-coba dulu, saya bisa nggak coba dulu? Oke, boleh coba gratis. Gratis berarti. Nah, kalau gratis itu dapat 2 kuota. Contohnya ya. Nah, kita ambil contoh yang gratis, ya. Terus dia di daerah mana Jawa Timur. tinggalnya, gitu ya. Nah, ini kita pakai Jawa Timur. Ya. Nah, kotanya Surabaya dulu. Surabaya. Nah, nama membernya adalah Ahmad. Gitu, Ahmad aja gitu dulu ya. Ya. Nah, nanti kita tentukan username-nya apa, password-nya apa. Kita yang menentukan. Nanti setelah itu kita kasih ke dia. Kalau lu mau masuk posting pakai username ini, passwordnya ini. Kita tentukan di sini. Kita pakai contoh Ahmad 123. Namanya gitu ya. Ya. Terus password Ahmad, Pak. Salah Pak, Kali Ahmad. Ahmad 123. Ya. Passwordnya juga bebas lah. Kita pakai aja Ahmad 123 juga. Biar Biar dia ganti. gampang nanti diganti. Emailnya kita minta, nomor WA-nya kita minta, ya. Kita minta ke dia. Baru cek jika subdomain member aktif. Keterangannya nanti isi aja keterangannya apa. Ya, Apa Pak keterangannya? bebas apa aja. Misalnya? Untuk mengingatkan kita tentang dia itu siapa.
atau user yang masih klien di- Atau nomor registrasi kali ya? usernya DP-nya baru 20% gitu kan, keterangan. Namanya keterangan itu kan untuk menjelaskan, mengingatkan kita itu dia itu siapa. Iya. Dia sudah lunas 2 tahun. Bisa keterangan lah, namanya keterangan menjelaskan, ya. Itu tapi nanti dibaca oleh si pelanggan. Enggak, kita doang yang tahu. Oh, yang ini. Yang tahu itu kan kita, karena Nanti kita hide juga ya begitu dia bisa. kan dia admin, kita super admin, kita lebih tinggi. Semuanya Karena ini bisa. gratis, berarti keterangannya akan expired aja Pak. Akan expired ya. Akan expired nanti Tanggal 2 kali pasti. ini ya tanggal 1. Ya tanggal tertentu lah. Ya. Tanggal 1 XX. tahun depan tuh. Oh ya. 1 tahun kita kasih gratis. Oh 1 tahun. Tahu. Oke, Oke. submit. Nah artinya, apa nih? Kolom Konnya, konnya belum diisi. kolomnya belum diisi. Ada yang perlu diisi tadi. Tadi yang Bapak isi apa tadi Pak? Kata tadi? Konnya belum diisi. Jadi Pak, Mengingat Konnya ada yang nggak kita isi tadi. enggak kok yang tadi Bapak isi tadi pengingat tadi, yang keterangan tadi Pak? Keterangan bebas saja diisi apa. Jadi Bapak supaya isinya? kita ingat. Saya tadi expired 1 tahun. Karena dia kan statusnya gratis. Kan baru gratis kan. Saya sebagai admin Nyoba dulu. Ngingatin. ngingetin saya. Oh dia. Masih lanjut nggak Pak gitu kan, atau ini ada yang berbayar tapi kuotanya 100 atau 1000 gitu. Ya apa tadi yang nggak gue isi ya? Iya tadi ada yang belum diisi. Surabaya udah, Bogis. Nomor teleponnya bukan 62 ya, bener kosong kayak 6262. 262. Tapi bukan ini masalahnya. Bukan. Kolom Counter. Kok nggak bisa? Bapak coba bisa nggak Pak? Bapak coba masing-masing Pak, coba dulu. Jadi biar kita langsung praktek aja Pak. Saya belum paham ini Pak. Nggak apa-apa, diikutin aja Pak. Saya malah mem- nggak bisa scroll ya Pak. Kenapa? Hah? Ini kayak masalah. Oh, mouse-nya ini. Scroll Ya, yang ini Pak, pilihannya ini. Mouse-nya ini nggak bisa Mouse-nya? scroll. Mau saya berarti? Ya, Atau? nggak bisa scroll ininya. Nggak bisa. Oh, Biasanya milih-milih aja. Tapi udah Pakai ini aja Pak. Nggak ini sini, nggak sini klik dulu. dulu, ya kan? Baru turun kanannya. Nggak bisa Itu juga. juga. Aduh. Oh ini master data. Bisa tuh. Bisa ya? Kalau itu memang udah nggak ada lagi menu di bawahnya. Oh, udah. Oh. Tadi gimana? udah pakar betul nih Pak Tony ini. Udah terbiasa ya Pak. ya? Tiap hari. Suhu, gitu kan. Nggak ini masih bukan ini master data. Master data ya. Turun Tiap hari pelan-pelan. ini. Member aktif Kita tiap Sabtu aja lah. Kita tiap Sabtu aja lah ya. Member aktif, input member aktif. Belum punya saya belum ada kategori. Enggak, member aktif nggak apa-apa Pak, nggak perlu pakai kategori. Ini kan, yang punya saya kalau ini bingung Pak. Ya, Misinya apa ini? nggak apa-apa. Bapak input punya buat nama Bapak sendiri aja, pakai master data kan udah masuk sini Pak. Udah masuk sini belum? Iya, tapi kan ini kan mereka tadi Pak. Ya punya, nggak apa-apa sih kan nanti bisa dihapus. Oh, Hapus aja nanti membernya. gitu. Nanti master data, baru pilih admin member aktif. Kalau nggak, ini kan udah kalau dia ibaratnya kan kalau dia nggak bayar lagi kan kita bisa hapus. Nah anggaplah seolah-olah kita nggak bayar member aktifnya. Kan di admin tadi kan. Ini paket gratis. Ini daerah Jawa Timur. Kotanya Surabaya.
Isi data kita aja Pak ya. Iya, jadi kita seolah-olah memang jadi apa? Iya. Iya. Karena memang kita nggak bisa nambahin kalau nggak sebagai member. Subdomain aktif. Cek jika klik aja centang Pak ya, cek jika subdomain member Ya. aktif Pak ya. Keterangan maksimal dua kali posting. Submit terus Pak ya. Ya, bisa masuk Pak. Itu pilih kotanya dulu Pak. Ya, kotanya dipilih. Kolomnya tidak sesuai dengan Ini ada masalah kan? ngeliatnya berapa habis itu Pak? Ya, Pas ngeliat chatnya nih masuk lagi ke member aktifnya Pak. Maksudnya dari artikel ya Pak? Oh, belum ada nih Dari master data master data. Master data. nggak masuk kenapa tadi? Data saya ini. Bisa lah berarti frekuensi kerja Jakarta pusat. Iya. Kolom Iya sama tuh. doesn't match. Oh, Row one. Memang harus dibiasakan Pak ya? ya. Pasti. Harus dibiasakan ini Pak. Itu Ya, sering latihan. berulang-ulang. Coba deh Pak, yang Cek juga. Cek jika subdomain betul aktif gitu Pak ya. ya. Apa nama domain Bapak tadi Pak? Kayaknya ada yang 2 kali. Bisa ini. Bapak ada pilihan. Punya kan? Admin. Oh, kan sempat admin. Dia admin ya. Play. Perlu admin apa syarat? admin. Admin kan ini. Dua kali posting. Submit ya. Nah, Ini Pak namanya Pak. nama domain. Sewa mobil box truk. Bentar ya. Sewa mobil box ya, Kategori. Truk. truk. Ya, oke. Mau tanya dulu nih, kenapa nih? Itu apa tuh? WA Pak? Ya, biar nih Pak. Dari yang pesan Pak, di mana Pak? Ya, ini pribadi saya Pak, bentar dulu. Saya ngasih tahu ke orang servernya, Oh, ada error gitu, kenapa itu?
kalau pas pengotoran nggak bisa di skor apa, pilih aja ini yang endorsement. Belum masuk. Oh ini yang bikin Pak Wisnu itu Rozi. masih untuk member. Belum ada member ya. Itu tadi Rozi itu bapak yang buat pak? Bukan Pak Wisnu katanya. Wisnu nanti siapa? sama juga, Pak Bro. Wisnu, kan Oh. saya sama Pak Wisnu juga. Oh barang ya. Tapi tadi nyoba folder ini juga ya? Iya, dua hari. Oh sama berarti. Alhamdulillah. Sama tulisannya sama ya? Kenapa ya? Gratis. Oh ya. Nah nanti gini pak, katakanlah kita udah masuk tadi pakai nama Rozi tadi kan, ini kan Rozi. Nah kita lihat, nah kan kita bisa lihat nih orang-orang yang sudah daftar ke kita itu ada nanti di sini tabelnya. Nah kalau kita mau lihat katakan yang Rozi, kita mau lihat Rozi ini dia pakai login passwordnya apa? Ini bisa diedit aja di sini, edit. Kita lihat nih username-nya Rozi Bali, passwordnya ini. Nah kita coba tes deh, kita masuk menggunakan usernya Si Rozi. Rozi ya. Caranya gini, kan tadi ada pakai slash panel member. Nah kalau ini pakainya tadi panel MS. Nah ini pakainya panel member. Oh. Ini member. MS biar gampang ingetin apa MS dong Pak, MS. Master system. Masa sistem. Nah ini member kan. Member. Nah ini baru kita masukin, kita cek tadi si Rozi pakai apa username-nya. Rozi Bali ya. Kita masuk loginnya Rozi Bali, passwordnya apa? Ini. Isi passwordnya itu. Nah, nanti ketahuan setelah si Rozi masuk. Nah, ternyata kuota paket gratis ada 100. Postingan. Ya 100 postingan. Jadi dia cuma dikasih 100 postingan doang. Itu gratis untuk nyoba-nyoba. Iya. Ya. Nah, boleh nggak ini kita edit? Boleh aja. Jadi ini kalau mau diedit, kita pakai di sini. Aduh, kenapa sih tulisannya seampun-ampun gini? Gua ampun lihat tulisannya. lembut. Cabut Pak ya? Warnanya lembut banget. Kalau masuk postingan sekali lagi misalnya si Rozi Bromo acaranya apa misalnya? Rozi ini yang karena baru di Bali. Di Bali ya. Dengan source postingan dia ngapain aja postingnya Pak? Kan produknya hanya Bali aja. Dia hanya Bali aja. Apa merubah? Kan bisa kan Bisa. begini, promo tour guide, paket tour guide, ada terdekat, termurah, terbaik. Kan bisa. Jadi dimainkan situ Kita ya. bisa banyak Dalam variasi. sebulan bisa antara 4 itu Ya, ya. variasinya bisa kita buat. Nah itu membuatnya itu lewat edit ya deskripsinya Pak ya. Apa Ya. bagiannya? Atau judul, buat judulnya. Iya. Di judul di Dia bisa bagian di. nambahin penginapan terdekat juga. Ya. Ya bisa juga penginapannya, Penginapan ya kan? Penginapan. Jadi 2 hari sekali dia gitu kan gitu Nah, Pak ya. jadi nanti di sini kan kategorinya dia tambahin. Ini kan tour guide Jakarta, Figuri. tour guide Jawa Timur. Nah di sini jadi buat aja untuk penginapan. Subnya lagi. Nggak di dia sub berikutnya di sini, bukan dalam subnya lagi tapi di sini.
Jadi tidak hanya melulu tour guide, bisa aja hotel. Iya. Atau jangan di sini deh. Buat aja kategori baru di sini untuk hotel. Oh iya, Kan hotel kan banyak nanti subnya. iya. Subnya hotel di Jakarta apa? Hotel Marriott, hotel apa? Kalau sudah hotel nanti ada restoran juga. Nah, digituin ada restorannya Kuliner. sama itu apa kayak oleh-oleh apa segala macam. Oh, jadinya luas juga, Pak. Jadi memang semua lengkap. Jadi urusan tour guide itu dilengkapi Banyak, semua ya. gitu. Oh sewa truk nggak banyak tuh. Iya. Tapi penghuninya mudah-mudahan banyak. Sewa bus ya harusnya. Iya kan bisa sewa bus atau Iya, sewa bisa. mobil travel, Sewa. mobil highest. Buat rombongan bisa tuh. Ya, ya makanya larinya ke situ sama-sama Bisa. tour guide. Kalau mau dikombinasi di saya juga bisa. Bisa. Cuman Mobil wisata, para wisata itu. Oke. judulnya udah. Nah, nanti jadi gini. Jadi Iya, si karena Bapak judulnya spesifik. Iya. Karena si Rozi kalau dia masuk, dia akan dapat seperti ini. Ya, paket-paket gratis, kuotanya kita kasih 100. Nah, Pak, kalau kemudian ya fieldnya dia Roji itu yang begitu judul di mana Pak? Misalnya bagian Roji gitu. ya kan kita lihat di sini di adminnya tadi. Nah, di admin. Di adminnya kan kita lihat di paket member aktif. Nah, berarti. Nah, terus aja Roji mau ngisi-ngisi, mau posting isinya apa? Ya itu kan terserah dia mau isi apa. Maksudnya di sininya Pak, kolom-kolomnya, apa fieldnya istilahnya? Iya belum kan dia Oh, baru ini kan sini dulu. Ah. Kita admin dulu. Nanti Oh. begitu si Rozi buka Ah. dengan nama dia dan password dia, Ah. yang muncul kan ini. Ya. Oh itu. Nah sama juga kita terus produk saya gimana? Bapak posting aja bukan posting, buat aja member sebagai diri sendiri. Iya, iya. Idealnya gitu juga sih. Jualan Sama, sendiri. jualan sendiri kan. Anak lah. Iya. Nah, kemudian nanti tinggal Nama memberi tambahin aja. produknya di sini. Produk, klik tombol produknya. Ya. Ini pakai nama si Rozi Bali tadi kan. Rozi Bali baru input produk. Nah, ini yang baru kita perlu isi postingannya. Nah, itu meta deskripsi itu di situ ya. Semua kita isi. Kita bisa memvariasikan dengan 100 posting itu di bagian deskripsi gitu Pak ya. Satu-satu. Oh satu-satu. Satu judul, satu daerah. Satu judul, satu contoh nih. Paket tour guide Bromo. Ya kan? Atau boleh juga bukan paket lagi, apa satu lagi? Paket tour guide terus boleh paket tour guide terbaik atau profesional di Surabaya. Kan beda judul. Padahal depannya sama. Nah itu menuliskannya di mana Pak bagian? Satu-satu. Jadi ini kita isi satu dulu. Ah. Yang paket promo Iya. tour guide di Oh satu-satu. atau paket promo tour guide Bromo. Boleh gitu. Promo hari Nah, ini. nah kita masuknya di Hanya di sini. kategorinya apa? Jawa Timur. Ya kan? Terus ini. Nama produknya yang di sini kita pakai paket Ini yang bisa dipartai. atau promo paket ya. Jadi Pakai. promo paket tour and guide Bromo, langsung Bromo aja Iya. ya. Boleh kita pakai di Surabaya boleh. Karena ada juga nanti promote paket tour and guide di Malang. Malangnya gitu kan. Jember. Ya pokoknya di daerah-daerah dekat gunung itu aja lah gitu kan. Biar lebih lebih pas gitu. Dekat Surabaya tapi ya karena si Ya pokoknya di Bromonya aja. Malang. Bromo ada kena Jawa Tengah nggak? Enggak. Enggak ya, berarti daerah situ semua. Kan ada juga gunung itu ternyata di sebelah sini Jawa Iya. Tengah gitu kan. ada Nah, tinggal dimainin seperti itu. Oke. Nah, di sini yang saya bilang tadi harus bahasanya penawaran, Contohnya promo. diskon. Nama produk. Ada kata promo. Atau boleh pakai tour and guide Bromo diskon sekian persen. Langsung. Itu buat penawaran kan, buat orang menarik. Pakai istimewa tour gitu ya. Boleh istimewa tour atau guide-nya dengan guide profesional. Atau kita minta gini, kalau kita bingung apa sih kalimatnya yang pas yang untuk penawaran, ya. minta AI. Biar lebih gampang, saya pakai ChatGPT aja ya. Itu contohnya Rozi kan. Nah, kita mintanya gini, ya.
tolong buatkan saya, kita minta ada 5 judul, boleh kita pilih mana yang cocok gitu kan. 5 judul baru yang bahasa, selalu saya pakai gini, Google friendly dan SEO friendly. Siapa ini apa? SEO friendly ya, Gampang gerak ditarik. cara apa, ramah SEO istilahnya, Cepet. sesuai dengan aturan SEO gitu kan. Siapa itu apa? Search engine optimasi. Yang Tentang bisa kita naik terus, Pak. tentang apa? Nah, tentang masukkan judul yang tadi, yang kita ragu ini bisa nggak ya, kita pakai aja. Atau pakai tentang paket tour dan and guide Bromo di Surabaya. Nah, kita minta itu. Siapanya? Oh, Liburan seru Orang gitu ya. luar Pak ya. Nah, Sunrise ini trip. pakai tur gini, liburan seru dengan pemandu profesional, ada kata gini. Liburan gitu tadi tuh. Nah, paket wisata Bromo di Surabaya murah. Ini juga menarik gitu kan. Guide explore Gunung Bromo tanpa ribet dengan guide ahli, ada bahasa gitu. Nah, nah ini kita pakai nikmati dengan petualangan sunrise bersama teman baru dan lain Satu sebagainya. sisi mempercepat, satu sisi orang Nah, masih mikir. ada ini penawaran gini, 2 hari 1 malam dari Surabaya, boleh. Seru, aman. Nah, gitu. kalau tidak cocok, kita minta lagi, tolong Yang buatkan yang lebih menantang, Baik. ngehook, menarik, hook, ngehook, Hook. ya. Apa sih? Ini gimana? Lebih Catchy nonjok, banget gitu loh. lebih nonjok gitu. lebih menggugah apa? Hook gimana sih? Hoek ya? AE, ho, HO, Hah? HO, Oh, O, Kak. O, Pak. Ngehook Ibarat tinju mukul gitu. Dengan- Nendang. penawaran Termurah. terbaik. Ya kita minta aja terus sampai kita puas dengan apa yang dibuat, Gratis. ya kan? pakai ilmu termurah. Dan itu sudah ada harganya tuh. Nah ini ada paketnya gini nih, sunrise trip, jeep, guide lokal. Oh, detail itu. Ya kita pakai gitu. Ini pakai privat, ada pakai privat juga. Ini open trip Surabaya. Tapi kalau saya sarankan jangan pakai tahun ya. Oke, oh. Kenapa? Oh, iya, iya. Karena kalau udah Expired. enggak, kalau udah tahun depan orang nggak mau milih. Iya kan, ada expirednya gitu. Expired, ya, ya. Apalagi Tahun ini, gitu ya. apalagi sekarang. Jangan tahun Akhir tahun. ini. Iya. Bisa dieditkan sama kita. Kita sesuaikan dikit hasil AI kan. Nanti setelah Bisa, itu. tinggal minta aja. Nah, Setelah kalau itu, benar ada gini Pak, saya suka yang beginian. Hmm. Ada harga. Ada detail. Ada harga. langsung tahu budget Mereka udah kita. bisa budget. Iya. Budgetnya. Dia udah tahu ngebudget gitu Pak. Kalau kita kasih harga, dia udah tahu budgetnya. Cuman 350.000, oh, masuk nih budgetnya. Karena begitu dia baca judul, begitu masuk budget, pasti itu yang dipilih daripada yang lain. Dia harus klik dulu baru baca-baca, Iya, iya. belum Ini tentu langsung nih, Pak, ya? belum tentu ada, ya kan? Ini langsung kalau memang dia punya harga. Cuman permasalahannya adalah kalau harga ini naik, Bapak edit semua, Apa? Edit. diedit semua kalau harganya naik, Harus diedit. iya kan? Contoh nih dia postingannya Rp350 itu Udah 3 tahun sudah lalu. Tahun ini. sudah 100 postingan, udah 100 postingan, tiba-tiba tahun depan naikin aja jadi 400, ya 100 postingan tuh edit semua, Iya, iya. ya. Atau bila perlu kalau main teknik sekarang harga 300-an, Oh, iya. ya karena 390 pun kan 300-an, boleh main gitu juga, supaya orang langsung bisa ngukur budgetnya masuk nggak, Iya. ya gitu. Ini nggak masuk, bukan segmen. Nah tapi kalau ini benar, ini kalau judul ini sudah benar. Iya. Kenapa saya bilang benar? Tahun ini belum. Karena 2025. Tapi kan tahunnya udah mati. Ya, Udah keluar. tahunnya mati, nah, tahun depan tuh tahunnya mati. Nah, makanya si ChatGPT ini udah benar. Untuk tahun 2025 350. Nanti tahun depan kalau ada kenaikan tahun 2026 udah 400 kan gitu. Bapak edit lagi.
Iya. Tapi nggak apa-apa. Tanya lagi aja awal tahun. Selama Bapak mau ngedit, ya ngedit. Ya kan? Nah, bagusnya nih sebenarnya main ini tahun 2026 aja. Iya. Cuma, iya. Arahin situ. Ya kan udah Januari sampai Desember nanti kan? Ah. Boleh. Tapi harga masih segini nggak? Kan gitu. Nah, artinya itu boleh seperti itu. Nah, atau kita kombinasi aja, Pak. Kombinasinya gini, kan si ChatGPT kan ngasih informasinya banyak nih. Yang bagus-bagus lagi. Ini kita gabung, bahasanya dia itu kita gabung. Oh, combine ya. Contoh, tadi kata kita bilang bahwa dengan begini tuh bagus. Oke. Ya. Kita simpan dulu yang bagus, kata kita tadi ini bagus. Iya. Oke. Terus di sini ada sunrise strip nggak nanti? Kalau ada, kenapa nggak ini kita tambahkan? Karena itu juga menarik buat orang. Nah, berarti ini kita tambahkan aja di sini. Ya, Sunrise strip. di sini. Nah, ini kita buang. Ya kan? Kita kan nggak pakai nih tadi kan? Ini juga buang aja. Koma aja gini. Nah, kita kasih ininya nih. Jangan menyebut sudah termasuk. Jadi sudah termasuk, ya ini sorry. Sunrise strip plus jeep plus local guide. Jadi kita gabung, apalagi nih kira-kira yang enak, yang bagus di sini. Udah nggak ada kan? Udah, berarti judul kita itu ini. Copy Paste, masukkan ke dalam judul sini. Ganti. Jadi dari bila perlu tadi di ChatGPT itu minta 10. Jadi biar banyak pilihan kan? Iya, iya. Biar banyak kombinasinya, biar mana yang bagus-bagus nih gitu. Tapi dengan catatan itu benar adanya. Nanti jangan Bapak buat sunrise strip tiba-tiba, ya kan? Malam suruh turun. Kapan sunrise-nya katanya? Yang benar-benar ada gitu. Oke? Oh, mendung. Kalau mendung sih udah alam itu, Pak. Nah, sekarang tinggal kita buka Bromo. Ngambil foto ya. Bromo aja sih. Tapi bagusnya kalau saya sarankan fotonya harus foto sendiri, Pak. Iya. Itu jadi gimana? Kalau ini Foto kita kena- sendiri. Ya. Kalau ini nanti kan kena hak cipta. Apalagi ada gambar-gambar orang begini nih, Iya. Kena hak cipta gimana maksudnya, Pak? ya. Kena hak cipta gimana maksudnya? Hak cipta. Tuntut. Royalti dituntut kita. Oh. Yang free, gambar-gambar free. Iya, maksudnya jangan ada yang gambar-gambar gini. Ini kan bisa nuntut. Nah, itu saya. Iya sih emang. Kalau dia tuntut nih, Ada orang. Pak itu hak cipta saya gini. Oh enggak, itu foto saya. Nah, itu foto saya. Iya. Kelar kita. Kalau mau main gini boleh pakai ini aja, Pak. Nih. Oh, Ini kan nggak ada orangnya nih. Ada orangnya. Cuman hati-hati nih, ada ini Harus nih. hilang itu. Ada punya dia. boleh hilang tuh. Edit aja. Tapi mendingan kita cari yang benar-benar kosong murni. Atau minta AI, Pak, ya. Gambar. Jangan. Jangan aja lagi. Jangan. Ini deh. Iya. Kalau bagian gini-ginian itu modelnya harus yang real. Iya. Nah, ini kan ada nih. Nah, udah ini aja. Nggak apa-apa. Pasti. Kan kalau ini kan nggak bisa diklaim orang punya dia, karena apa? Semua orang bisa foto begitu. Iya. Tapi kalau yang ada gambar orangnya nggak bisa semua orang. Lah itu saya kok katanya. Ini masih aman, Pak. Masih ini aman. Ini bisa orang siapa aja bisa foto ini kan. Nah, save image. Copy. Nah, itu yang pertama. Nah, ini masalah cerita foto ya. Ini masalah foto. Kita ada aturan-aturan di dalam foto ini. Jadi aturannya gini. Ini kan nama filenya kan, nama file gambar. Nama file gambar gunakan keyword. Gunakan produk. Tadi produk kita apa? Tour and guide. Nah, nama filenya harus pakai tour and guide. Nah, Bromo. Nah, di sini kan ini kita pakai spasi, tidak boleh ada spasi ini. Tapi kan kita pingin pisah-pisah, Strip. kata per kata, pakai strip, ya, pakai strip seperti ini. Oke. Nah, kemudian tadi ada aturan lagi,
ukuran gambar. Iya. Nah, kita Cik. cek hasil dari download tadi, kita lihat ukuran gambarnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Saya sih kilobyte-nya, yang penting saya kilobyte-nya sih. Sorry, detail. 347 kegedean, masih gede. Nah, ini bisa kita kecilin aja, kita kecilin, boleh pakai yang gampang pakai pen aja boleh. Pen. Di klik kanan, open with pen. Nah, ini tinggal resize. Resize-nya kan ini udah cukup sebenarnya gedenya. Kita pakai 8 atau 75% aja. 75% sedikit lebih kecil. Nah, segini. Oke, kalau sudah simpan. Tapi kalau layarnya segede gini penuh, Bapak buatnya 25%. Kan kegedean kan. Kalau 75 nanti masih segini nih, masih segini kan. Nah, mendingan makanya tergantung foto awalnya seperti apa gedenya. Iya. Nah, ini refresh dulu. Masih 200 ya? Susah Pak ya. Masih gede. 200. Saya biasanya sih pakai Irfan View. Irfan View itu mau jelimet nyarinya. Ini kecilin lagi nggak apa-apa. Tadi 200, saya minta 50% lagi. Turunin 50%. Udah. Simpan. 77 udah. Cukup lah ya. Nah, tinggal kita masukkan gambarnya mana. Nah, di sini choose file. Nah, cari ambil gambar yang udah kita update tadi. Ini kan. Open di sini. Oke. Harga mau dibuat nggak? Bikin aja. Ada dua kemungkinan harga ini. Bisa dibuat, bisa nggak. Karena ini kan jasa. Jasa itu nggak ada ketentuan harga. Itu ada negotiable atau tergantungnya banyak. Ketergantungannya banyak. Bisa tergantung apa? Maunya pakai mobil apa? Terus tour guide-nya berapa orang atau mereka berapa orang perombongan? Kan beda kan? Contoh kita tour guide-nya 3 orang dengan yang 10 orang kan pasti beda harganya. Nah, mendingan jangan dikasih harga. Kalau jasa saya mendingan jangan kasih harga tapi biar dia WA. Karena jasa itu banyak kan ketergantungan. Contoh jasa pembuatan kanopi. Nah, itu tergantung bahannya apa, ketebalannya berapa, tinggi luasnya tergantung banyak. Jadi itu di ini ya. Nah, terus kemudian kenapa tadi saya pakai di sini nama file gambar itu menggunakan keyword. Ya, keyword produknya, nama produknya. Nah, itu seperti ini. Nah, mana tadi judulnya? Kenapa kita pakai gambar? Karena gini, coba kita lihat ya. Ini kebetulan pakai gambar semua lagi. Nggak ada. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada postingan. Ini ada postingan tapi gambarnya nggak ada di sini. Ini ada postingan, gambarnya ada di sini. Nah, kenapa dia tidak ada di sini? Karena nama gambarnya, nama file gambarnya nggak pakai keyword. Bapak, Tidak pakai keyword, tidak nama. Kan keyword kita kan tadi apa? Tour guide. Ya. tour and guide. Nah, di sini judul kita juga nggak pakai tour and guide loh. Ini kita ganti. Nah, ini pas. Oke, terus lanjut ke deskripsi. Deskripsi kita pakai meta. Minta apa? Minta Sorry, bukan pakai apa, ChatGPT. Nah, ChatGPT ini judulnya kita kopikan dulu ya. Ini judulnya kopikan. Baru minta ke ChatGPT sini. Tinggal tolong buatkan saya artikel. Nah, kita minta biasanya 1.500 kata. Ya. 1.500 kata untuk, nah, titik 2,
paste judulnya di sini. Kan judul kita tadi kan. Nah, dengan menambahkan number ya, number, bullet, dan tabel. Jadi ada penomoran, ada titik-titik, ada tabelnya, biar variatif itu. Baru ntar. Nah ini dibuat gini. Poin-poinnya. Tapi tetap dibaca Pak ya. Karena apa? Di sini ada harga, belum tentu sesuai dengan apa yang ada. Kecuali tadi Bapak sudah punya harga, pada saat minta ChatGPT membuat ini, Bapak kasih data. Jadi kasih datanya gini. Nanti di ChatGPT-nya kita buat gini ya. Tolong buatkan saya ini. Terus kemudian kita sebut sini dengan data. Nah datanya apa? Harga tadi. Datanya adalah harganya. Bapak punya data enggak? Gitu loh. Ya ini belum tentu sama kan? Iya. Nah Bapak dibuat datanya apa nih? Oh, 1.4 tadi ya. Nah Bapak kasih data apa? Paket 1 300. Nah boleh nih paket 1 300.000 ya, per orang. Paket 2 500.000 per 2 orang. Jangan satu gini sih ya. Paket satunya ini aja. Oh ya. Berapa Pak? 500. Per orang. Iya, lebih murah kan. Oh. Paket 3 nambah 200 700. Paket 4 900. Nah tapi nanti Bapak jelaskan paket ini apa? Isinya apa ya? Iya. 900. Nah ini masukkan gini Pak, dengan data ini. Nah baru di bawahnya nyebut paket 1 itu apa? Satu kali foto booth. Paket 1 Ya, yang gitu-gitu. Satu. Nah itu harus Bapak. Trade. Nah kalau itu Bapak kasih data, ChatGPT-nya itu ngasihnya benar. Kalau datanya nggak dikasih, ChatGPT-nya ya buatnya sesuai dengan apa yang dia tahu. 2 kali pemotretan. Oke. Nah kalau seandainya Bapak tidak bisa itu, mendingan ini dikasih tutup aja. Harganya jangan dibuat. Karena kan kita berharap dia WA. Ya. Nah kalau gitu berarti kita minta. Nah kayak gini-gini benar nggak ini? Rondonnya. Nah fasilitasnya juga. Iya. Nah maksud saya gini, ini kan kita ambil sebagai template. Iya. Nanti setelah Bapak kopikan ini, Bapak update sesuai dengan apa yang Bapak punya. Ini kopikan aja dulu ya. Nah, testimoni jangan diisi ya. Apa? Testimoni jangan diisi. Kenapa? Pasti bohong. Oh. Ini kan pasti bohong kan? Jadi kalau testimoni itu bagusan screenshotnya WA. Orang lebih percaya dengan itu daripada testimoni gini kan bohong ini. Ya ChatGPT buat testimoni kan. Kita aja tanya jadi bohong. Nah tinggal kita isi nih paste. Nah tinggal Bapak isi ya, Bapak edit ini semuanya. Iya. Update ya? Update yang masalah data-data ini Bapak update. Saya nggak mau jelaskan ini. Nanti Bapak update sama ini juga ya. Yang masalah perjalanannya, itinerary-nya, terus yang lain-lain. Fasilitas-fasilitasnya juga diganti. Yang saya mau jelaskan di sini adalah gini. Kalau ada garis gini mendingan dibuang aja. Garis mana Pak? Ini ada garis-garis ini kan? Mana garis Pak? Ini ada garis. Oh. Karena kita ngambil dari ChatGPT. Ini Ya. buang aja, buangnya dari sini. Delete di sini, kemudian turunin. Nah, Oke, apa? di delete. Delete. Ya. Nah, tadi kan gini, dia kan menyajikan ini kan Pak ya. Nah, ini jangan dibawa. Ini jangan dibawa, karena apa? Ini sudah judul.
Ini kan udah judul kan? Oh iya. Jangan dibawa lagi, masa 2 kali judul, jadi ininya tidak perlu dibawa judulnya, langsung ke sini. Oke. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah ini. Ini kan subjudul. Subjudul strukturnya harus heading 2. Nah, Udah benar. Heading 2. Ini heading. bedakan. Ini Pak, ada heading 2 di sini. Nah ini udah benar. Kalau dipertebal boleh dipertebal, tidak juga nggak apa-apa. Nah ini juga karena ini garis masih ada, dari sini saya delete aja, hapus nih, nggak kena, berarti dari sini. Nah begitu ini diturunkan, hati-hati, ini yang kosong ini tetap masih heading 2. Ini harus dinormalkan. Ya, terus ini baru heading 2. Di bold. Nah sama ini juga. Nah, yang saya maksud di sini adalah jangan pernah lupa dengan struktur H-nya. Struktur apa? Struktur H, struktur heading. Namanya kan heading kan? Oh. Struktur headingnya harus benar gini. Jangan nanti di sini Bapak buat heading 1, heading 2, ternyata di sini jadi heading 3. Enggak. Karena heading ini sesuai dengan strukturnya. Judul adalah heading 1. Ini adalah subjudul. Ya tak? Nah, untuk bagian sub-subjudul ya, berarti ini itu adalah heading 2. Tapi kalau ada lagi di bawah subjudul, ada lagi sub-subjudul, itu heading 3. Jadi struktur itu harus benar. Ibaratnya kalau kita ngisi daftar isi. Daftar isi kan harus benar. Nah, itu harus dibenari Pak, jangan ada yang salah. Itu sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh di SEO. Karena saya punya ada yang lari, saya lupa. Yang lari mana? Saya punya ada yang lari Pak, saya lupa. Apanya yang lari? Headingnya. Bisa hubungannya ke SEO gitu Pak? Iya, itu memang permintaan SEO. Permintaan Google-nya begitu. Harus, itu namanya struktur. Strukturnya harus benar gitu, kata dia. Udah setengah mati saya naikin nggak bisa naik. Begitu saya periksa nggak taunya headingnya nggak benar, strukturnya nggak benar. Itu berat banget saya ngerjain itu kemarin. Kejadian. Notasinya harus 1, 2, 3, 4 itu nggak bisa aman. A, B, C. Heading Pak. Hah? Heading Oh, kan, milih. kan pilihannya kan heading nih, nggak ada yang lain kan. Ini kita pilih. Heading 2. Nah sebenarnya heading 1 itu ada, itu hanya di judul. Jadi heading 1 itu cuma 1. Iya, judul tadi. Ya, hanya di judul aja. Kalau heading 2 itu boleh banyak. Subjudul. Kalau heading 3 sub-subjudul. Ya. Pakai bullet kan. Jadi semasalah tebal tidak tebal itu nggak masalah ya. Apa? Dipertebal atau tidak dipertebal nggak apa-apa. Cuman kan saya biar lebih enak lihatnya aja kan. Bagus ya. Iya lebih bagus, lebih enak dilihat. Oke. Nah kemudian di sini ketikan SEO WA. Itu nanti SEO ini berfungsi untuk memunculkan tombol WA. Ya. Di persis, jadi kalau saya mainnya di bawah paragraf pertama saya tulis CWA. Tujuannya apa? Karena kalau orang yang buru-buru Langsung WA. langsung dia ketemu WA, langsung ketemu WA gitu. Nah kalau itu yang buru-buru, terus kalau yang rajin membaca, kan dia kan baca ke bawah tuh. Bawah ya. Kita siapkan di bawah. Karena takutnya ada yang juga yang rajin, pengen detail, dia pengen tahu. Scroll ke atas lagi. Iya, nah Ini ini dua baru berarti. kita pakai SEO deny. Nomor yang sama berarti. Ya, nomor yang nanti di bawahnya kan, di sini kan ada kita isi nomor nih Pak, nomor WA, pakai nomor ini, nomor yang sama. Oke ya. Nah ini anggap sudah selesai, deskripsinya udah. Aturannya gitu aja. Yang nggak boleh dilanggar itu masalah heading, nggak boleh dilanggar. Nah kalau meta keyword ini boleh kita isi dengan keyword kita, cuma keywordnya kan cuma 1. Meta itu gimana Pak? Meta keyword itu maksudnya gimana? Bukan meta keyword. Meta keyword ini fungsinya
Ini yang dibaca oleh robot Google. Oh. Yang dibaca robot Google itu ini bagian meta-meta. Ada meta title, ada meta deskripsi. Enggak, meta ads itu iklan. Oh. Arti meta itu apa? Nama perusahaan. Oh. Perusahaan meta yang punya Facebook. WA, Facebook, Induknya dia Pak ya. Instagram, yang Holdingnya ya? pemilik. Kalau minta apa tadi? Beriklan. Produknya. AdSense. Produknya. Meta AdSense namanya itu untuk beriklan. Ini kita isi COD naik. Ini juga nomor WA. Nanti ganti aja Pak ya, ini nomor saya kok. Iya. Nah ini yang penting nih, meta deskripsi yang kita bilang tadi, yang ada di sini nih, yang membuat orang tertarik di sini kan. Nah itu adanya di meta deskripsi sini. Jadi buatlah tulisan di sini semenarik mungkin. Contoh di sini udah ada tulisan, ya, misalnya ya diskon 50%, gratis ongkir, bisa COD, kan itu yang menarik kan. Nah terserah kita mau apa nih yang menarik. Nah daripada bingung apa dulu ketik bahasanya, minta aja dulu ke ChatGPT. Apa? Minta ke ChatGPT buatkan Kata. meta deskripsi. 160 karakter, jumlahnya segitu ya. Kenapa 160 karakter? Karena ini kalau kepanjangan pun jatuhnya nanti cuma titik-titik begini. Oh. Ya percuma juga kita buat panjang. Ya. Jatuhnya Nggak cuma kebaca. titik-titik nggak kebaca. Jadi kita manfaatkan, ya kita manfaatkan 160 kata itu tapi sudah benar mewakili apa yang kita mau kita tawarkan Ya. gitu. Nah kita minta seperti ini langsung. Oke. Buatkan meta deskripsi 160 karakter. AI ya. Ya. Iya. Nah perkara itu nanti sesuai tidak sesuai tinggal diedit. Ya. Yang pas kan ya. Yang penting kan kita tahu ada template-nya. Ya. Nah udah tahu ada template-nya, ya udah. Ini kan sudah kelihatan nih ada yang menarik. Ada tiket. Bener nggak ini Pak? Ada sarapan tiket masuk. Bener 350? Tergantung paket. Berarti kalau 350 Pak. Berapa tadi pakai pertama Pak? Paket pertama kan bukan day trip aja. Nggak berapa itu? 350. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini kan tinggal kita jelasin kalau dia WA Mulai kan? atau mulai? Ya mulai ya. Mulai ya bener kata mulai. Mulai. Mulai dari 350. Oh ini cuma nih. Cuma. Mulai aja. Mulai. Ya. Judulnya juga berarti itu. Iya. Iya, mulai. Karena 1 juta juga kan mulai. Iya. Itu bahasa marketing. Yang gagal. Oke, tinggal nah tadi ini yang ada di WA. Jadi waktu dia klik, kita tulis sini. Kita pakai di sini ya, teks WhatsApp. Nah, kita pakai gini. Halo admin, saya berminat dengan paket. Jadi siapa yang bikin tuh? Oh, Kita yang buat Kita untuk ini ya pilihan mereka ya. untuk mereka klik, untuk mereka kirim ke kita. Ya. Pakai turnya, udah gitu aja, ya kan? Pakai tur promonya. Itu teks WhatsApp tuh ya. Ya teks WhatsApp. Ini nggak usah diisi, ini nggak usah diisi kalau nggak punya. Kalau punya diisi boleh. Udah tinggal itu submit, Tapi masuk ya. masuk udah jadi. ya itu udah. Nah coba kita lihat. Refresh. Oh ini ada. Ya, refresh. Nah ini sudah nih, Udah keluar, jadi deh. udah jadi. Nanti kita diklik gini. Oh, Nah tampil semua. ada WA-nya ada di sini. Jadi nih. Ada. Nah tinggal langkah berikutnya. Ini kan baru kita posting. Langkah berikutnya daftarkan ke Google. Caranya. Indeks Nah, biar ke ini indeks, Pak, ya. kita lanjut ya. Caranya gimana? Caranya buka tab baru, masuk ke Google Search Console yang tadi itu. Google, ketikkan di Google, namanya Google Search Console. Mana sih? Nah ini, klik Google Search Console, mulai sekarang. Nah di sini kan belum ada nih webnya, tambahkan di properti. Mana properti Pak? Ini tambahkan properti. Oh, Tambahkan properti. Nah, tambahkan. Apa yang ditambahkan? Nama domain kita tadi. True and Guide. Mana sih Om? Yang Oh ini ya. Nama domainnya mulai ini ya, dari HTTPS sampai garis miring ini. oh, Ya. ya.
Jangan hanya nama domainnya, tapi dari namanya URL. URL. Mulai dari HTTPS sampai garis miring itu dikopikan, ya. Ini kopikan semua, masukkan ke sini nih. Tapi bukan di domain, tapi di awalan URL. Di sini paste. URL itu apa, Pak? Alamat atau addressnya yang ini address. Ini kan URL ini Pak namanya. Yang di atas ini namanya URL. Address. Lanjut. Lanjut. Nah nanti kan kita minta nih si Google, kita tolong dong daftarkan produk saya kan gitu ya. Nah dia kasih kode seperti ini. Google verifikasi namanya kodenya ini. Nah dia kasih kode ini ke kita supaya kode ini disimpan dalam website kita. Jadi supaya ada hubungan antara Google dengan website kita. Ya. Nah ini kopikan, caranya klik tombol salin. Salin, baru masuk ke admin lagi. Admin masuk ke bagian mana nih? Super admin. Super admin di bagian mana sih? Pengaturan. Aduh, lab. Transfer ke Google itu, Pak. Ya, internetnya lambat. Nge-lag gini. Apa yang berapa? Internetnya lambat gini. Nggak ada orang kok lambat sih ya. Ini pakai super admin aja. Meta SEO pendukung. Masukkan di sini. Nih, jadi kode yang ini tadi. Jadi kode-kode yang ada di sini tadi ya, kopikan ya. Ya. Masukkan ke meta SEO pendukungnya. Paste. Halaman terakhir itu. Ya di sini meta SEO pendukung, saya paste. Udah. Belum. Oke sudah. Nah tes apakah sudah terhubung antara website kita dengan Google? Cara ngetesnya verifikasi, hati-hati. Di sini nanti ada 2 verifikasi tuh. Pakai yang bawah. Berapa, Pak? Yang atas berapa? Beda, bukan itu ininya. Oh. Yang mau ngetesnya pakai yang bawah. Ya. Kita tes dulu. Nah, kalau dia hijau seperti ini sudah terkoneksi. Kalau merah gagal. Oke, karena sudah berhasil buka properti. Nah, nanti munculnya di sini nih. Benar, Pak? Ini di sini kalau ini domain kita udah muncul di sini udah benar. Antara domain kita atau website kita dengan Google itu sudah ada koneksi, terhubung. Nah, kalau sudah terhubung gini tinggal produknya kita daftarin. Yang produk yang ini tadi kan. Nah, ini kita daftarin nih. Oh, ini produknya daftarin. Boleh caranya gini. Ini di judul klik kanan, copy link address di judul atau klik judulnya, kopikan yang ini yang di atas. Sama kok isinya, ya. Baru masukkan ke sini. Tadi kembali lagi kalau ini pastikan tetap ya harus domain kita ya. Pastikan ini baru taruh di paling atas tengah. Paste. Ya, URL yang kita kopikan tadi ini taruh di sini. Sampai dia nanti koneksinya warna hijau. Belum. Di sini nih. Setelah ini uji URL aktif. Itu tunggu berapa disebut waktu 1 atau 2 menit, kita tunggu aja dulu. Awalnya belajar gimana Pak Tony? Sering Pak. Tapi lihat panduan gitu, Google ada panduan yang manual. Enggak. Coba-coba dong. Ya harus. Berarti sering trial and error juga, Pak? Ya, pasti Pak. Kadang bahasa Inggris pun kadang-kadang beda ini ya. Baru setelah itu kita Pak, ini harus hijau ya. Hijau udah nih. Ya, setelah itu minta pengindeksan. Apa penulisan? Minta indeks ini, minta pengindeksan. Klik ini. Indeks. Ya, sampai dia warna hijau, jangan merah. Kalau merah gagal. Setelah hijau selesai. Produknya sudah terdaftar. Dari mana kita tahu sudah terdaftar atau sudah terindeks? Tes. Besok. Oh, besok. 1 hari. 1 hari. Baru. Cara ngetesnya gimana? Besok, gitu kan? Cara ngetesnya gini di Google, kita masuk ke Google. Ketikkan site.2. Site.2, nama domain. Ini kegedean. Sorry. Nama domainnya apa?
ketik aja di sini nama domainnya. Tour and guide. Ya, tourandguide.com. Ya, enter. Baru satu. Sebelumnya, kalau besok mungkin yang tadi kita daftar muncul. Kalau sebelumnya baru satu nih. Iya. Ini apa? Ini domainnya doang yang kedaftar, belum produk. Iya. Nanti bisa dilihat di sini, Pak. Satu. Ya. Atau gini deh, cantik. Ini kan nggak kelihatan banget nih. Coba deh punya saya deh. Nanti jatuhnya gini. Nah, di sini kita cek ini alat. Ada 122 yang sudah terindeks. Yang mana itu? Ini semua sudah terindeks. Iya. Ya. Besok begitu, coba dites besok kalau sudah melakukan. Tapi setelah input dulu ya, baru besok kita cek. Oke. Oke. Nah, itu aja dulu. Boleh sekarang kita tes. Nanti Bapak coba. Kalau tidak ngerti, saya masih di sini. Nggak, takutnya kalau Bapak coba di rumah nggak ada yang bisa ditanya. Iya kan? Iya. Coba di sini. Selagi masih ada di sini, kita coba tes. Pak, Karena ini, Pak, kan Bapak bilang harus praktek. Pak, ini Pak, email saya ini ada nggak nyambung nih Pak? Hah? Email saya ini nggak nyambung saya. Apanya, Pak? Yang Tapi kalau dari itu tinggal di ini, buka Apa tadi? jadi deh. Master data ya. yang apa Horeca Sentral tuh nggak nyambung juga Pak. Ini kan punyanya teman Pak. Dia kan udah jalan punya dia. Nah ini gimana untuk tidak lanjutnya nggak bisa juga Pak. Nggak apa-apa, Pak. Bapak ambil aja salah satu produknya dia. Ini elektronik. Bapak buat CCTV di sini. Apa hubungannya? Bapak jualan CCTV. Oh, Udah jadi ini semua nih punya apa ya? belum nggak punya dia jadi. Subkategori nama-namanya. Udah Tinggal komplit. ngisi kan? Punya ini punya si Oh. teman saya itu. Oh iya. Dia jualan ini. Nggak apa-apa. Gimana Pak? Bapak coba tambahkan. Ini sekalian tes ilmu. Iya gimana Pak? Di dalam elektronik, kategori elektronik, Bapak coba. Tunggu dulu elektronik. Hmm. Nama nih, ah ini. Nah, di dalam ini Bapak coba tambahkan. Klik ya, klik elektronik. Enggak, ini pernyataan saya dulu, Pak. Ah, Saya pengennya dalam elektronik ini Bapak tambahkan subkategori namanya CCTV. Gimana caranya? gimana caranya Pak? Tadi artikel ya? Bukan. Bapak masuk admin dulu. Admin dulu ya? Ini adminnya. Oh, admin dulu ya. Hmm. Admin. Master data. Master data ya? Hmm. Master data. Terus baru ke elektronik Pak ya? Enggak nih. Kategori utama. Oh, kategori utama. Oh, kategori utama ya. Oh, Kan iya, kita yang mau kita rubah kan kategori. Iya, iya, kategori utama. Oke, udah ada Dulu, belum? dulu Pak, dulu Pak. Tunggu. Kategori utama yang mana? Kategori utama yang mana nih? Nih, Kamu nggak ada juga? Bapak plus sebelah Ini Bapak. dulu Pak. Oh iya udah kategori mana nih? Nah, di bawahnya itu ada subkategori. Oh di bawah kategori. Oh saya baru. Kategori utamanya nggak tulis Pak? Udah Nggak. ada deh. Saya mau kasih tunjuk ini, Bapak klik subkategori aja. Oh subkategori. Udah ada Pak. Mana tuh dulu Pak subkategori mana nih? Di bawah apa? Di bawah kategori utama itu persis di bawahnya. Oh iya subkategori ini dah. Tak klik nih dah. Klik, udah. Bapak tambahkan di sini. Input kategori. Tambahkan input kategori. Hmm. Nah, terus Coba klik. sudah Pak, udah Udah. keluar. Bapak isi. Ah ini bingung nih Pak, yang mau diisi. Nah, iya, nggak apa-apa. Kan CCTV tadi. Oh CCTV. Bapak pertama pilih dulu kategori ini utamanya juga apa? Udah diisi ini Mas. Ya, udah Tadi kan dibikin ada sama si elektronik ini. ya. Ya. Udah dibikin sama resanya kali ya? Apa itu? Tes. Oh udah tes dong. Enggak, saya kan belum pernah ngisi kategori utama tuh Pak. Tapi di sini daftarnya udah ada. Bapak tambahin aja. Kan bisa disembunyikan nanti. Gimana Pak tadi Pak? Tadi saya ini ya, elektronik udah saya ketik Pak ya? Enggak, dipilih, bukan diklik. Kan ini kan kategori utama dipilih dulu nih. Oh, mana? Ini. Ini kan. Kategori utama. Kategori utama udah Pak. Nah, terus? Bapak pilih mana elektronik di bawahnya ada nggak? Kategori sana mana ya? Gak paham. Enggak, Bapak klik di sini. Mana Pak? Di kategori utama. Mana? Bapak klik ini. Oh kategori utama. Elektronik, mana elektronik? Ini elektronik Pak. Nah, udah Ini. pilih. Oh iya ya. Tulis nama kategorinya. Ini Ya, CCTV Pak. CCTV huruf besar semua aja. Apa ya sewa CCTV. ini pakai Pak. Ini urus saya ya? Ya, terserah Bapak sih. Mau besar kecil. CCTV Pak. Oke.
turun ke bawah, submit. Mana? Turun ke bawah, paling bawah. Ini Pak ya? Terus paling bawah. Oh di bawah ya, bawah banget ya. Wah ini submit. Ya Pak. Udah coba lihat nih, udah ada belum di Bapak ke Saya dashboard lihatnya lagi. di dashboard lagi. Ya. Terus apa? Refresh atau home. Oh mana? Ini ya Pak ya? Ya. Terus? Nah, coba elektronik tadi. Oh sini. Ada nggak CCTV-nya? Nah udah kan? Oh gitu. Nah, itu cara menambah. Si antena? Enggak, itu kan CCTV ya, antena kan sudah ada. Oh gitu. Artinya yang Bapak lakukan itu udah berhasil gitu loh. Yang bikin antena tadi saya juga Pak ya? Lakukan. Sudah dia yang buat itu. Oh. Terus biar Pak, Nah, setelah itu ini masih awam banget nih Pak. nggak apa-apa. Iya, sama belajar. Nggak apa-apa, memang harus begitu. Nah ini saya ini dulu ya, saya tutup dulu rekamannya ya. Apa? Ya, ya.